pembelajaran Bina Ibadah. Teman-teman semua, pekan kemarin kita sudah belajar tentang ketentuan sholat, tentang sunnah-sunnah sholat. Nah, hari ini kita masih belajar tentang ketentuan sholat ya, yaitu tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Jadi teman-teman, jika sedang sholat, apa saja ya hal-hal yang boleh kita lakukan? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan doa sebelum belajarnya ya. Nah, mengenai hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah membetulkan bacaan imam. Jadi teman-teman semua, jika sedang sholat berjamaah, apabila imam lupa ayat tertentu, maka kita sebagai makmum boleh mengingatkan ayat tersebut kepada imam ya. Kemudian yang kedua adalah bertasbih, yaitu membaca subhanallah bagi laki-laki atau bertepuk tangan bagi wanita. Ya, ini berbeda ya. Jika kita makmumnya laki-laki, maka nanti kita melakukan dengan membacakan subhanallah. Tapi kalau kita perempuan, yaitu dilakukan dengan bertepuk tangan ya. Jadi apabila terjadi sesuatu hal seperti ingin menegur imam yang lupa bacaan sholatnya, atau salah bacaan ayat sholatnya, atau boleh jadi rakaatnya kurang atau berlebih sama imamnya. Jadi jika ada kekeliruan dengan imam, maka kita sebagai makmum boleh mengingatkan ya. Kemudian yang ketiga adalah yang diperbolehkan ketika sholat, membunuh ular, kalajengking dan sebagainya. Nah, sabda Rasulullah SAW yang artinya, bunuhlah kedua binatang yang hitam itu sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking. Jadi boleh ya, karena itu merupakan binatang yang berbahaya bagi kita ya. Kemudian lanjut yang keempat, hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat adalah mendorong orang yang melintas di hadapannya ketika sholat. Nah, sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu sholat menghadap ke arah sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, kemudian ada yang mau melintas di hadapannya, maka hendaklah dia mendorongnya, dan jika dia memaksa, maka perangilah ya, atau cegahlah dengan keras. Sesungguhnya perbuatannya itu adalah dorongan syaitan. Muttafaq alaih ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah membalas dengan isyarat apabila ada yang mengajaknya bicara atau ada yang memberi salam kepadanya. Nah, isyarat itu teman-teman boleh kalau ketika Nabi atau Rasul sholat, dia melakukan isyarat terkadang dengan tangan atau dengan anggukan kepala atau dengan jari. Kemudian yang keenam, menggendong bayi ketika sholat. Nah, jadi itu boleh, tapi jika keadaannya mendesak ya. Dari Abu Qatadah Al-Ansyari berkata, aku melihat Nabi SAW mengimami sholat, sedangkan Umamah binti Abi Al-Ash, yaitu anak Zainab putri Nabi SAW itu berada di pundak beliau. Jadi cucunya ketika Nabi sholat, ada cucunya nih berada di pundak Nabi. Kemudian apabila beliau ruku, beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangkit dari sujudnya, beliau kembalikan lagi cucunya tadi, Umamah, itu ke pundak beliau ya. Kemudian yang ketujuh adalah berjalan sedikit karena keperluan. Jadi ini keadaannya mendesak ya teman-teman. Sebisa mungkin kita tetap fokus ketika sholat ya.
Kemudian keperluannya itu seperti apa? Nah, di sini dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dalam rumah, sedangkan pintunya tertutup. Nah, kemudian aku datang dan minta dibukakan pintu. Beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakan pintu tersebut. Kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah melakukan gerakan ringan. Nah, apa contohnya? Seperti membetulkan syaf dengan mendorong seseorang ke depan atau menariknya ke belakang. Jadi ketika sholat berjamaah, ketika seseorang itu syafnya kurang lurus dan rapi, kita boleh membenarkannya, ya. Kemudian menggeser makmum dari kiri ke kanan, membetulkan pakaian, menggaruk badan dengan tangan atau meletakkan tangan ke mulut ketika kita sedang menguap, ya. Jadi itu ada 8 hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat, ya. Nah, itu tadi ya materi pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua. Jadi tadi ada berapa? Ada 8 hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat, ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh lihat buku pelajaran bina ibadahnya, yaitu di halaman 13 sampai halaman 15. Dibaca kembali ya. Nah, untuk hari ini teman-teman cukup hanya menonton video pembelajaran berfiska aja, ya. Jadi tugasnya hanya menonton video dan membaca buku bina ibadahnya halaman 13 sampai 15 kembali. Oke, terima kasih teman-teman semua pada hari ini. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.